Salam sehat, selamat bergabung dengan podcast atau YouTube channel saya, Kadri Papahan. Pada kesempatan ini, saya mengedepankan pembahasan tentang resolusi bisnis proses re-engineering bagi Bank Perkreditan Rakyat. Berbicara tentang Bank Perkreditan Rakyat, tentu kalau dilihat statistik perbankan yang ada di tanah air, dapat dikatakan dari tahun ke tahun masih bertumbuh dan berkembang, dan khususnya di era pandemi pada umumnya industri BPR secara nasional secara umum bisa melewati atau bisa menghadapi pandemi COVID-19. Walaupun begitu, tantangan penyelenggaraan usaha BPR ke depan perlu terus ditingkatkan di dalam kerangka mengelola, khususnya antara ketidakpastian menjalankan usaha dan perubahan yang mungkin yang akan dilakukan. Berbicara masalah ketidakpastian menjalankan kegiatan bisnisnya, dan di sisi lain membicarakan perubahan-perubahan yang relevan untuk tetap bisa mendorong pertumbuhan dan perkembangan BPR. Paling tidak 4 opsi pilihan strategi pertumbuhan dan pengembangan BPR masih bisa terus dipilih untuk dapat memastikan going concern atau eksistensi BPR. Dari variabel ketidakpastian berusaha dan dari sisi perubahan yang akan dilakukan, paling tidak ada 4 pilihan strategi yang bisa ditempuh oleh pelaku industri BPR. Tentu untuk melihat strategi yang tepat bagi sebuah BPR, tetap harus berangkat dari kondisi eksternal dan eksternal yang melekat pada sebuah BPR, mulai dari internal misalkan, dianalisa secara bagus, secara baik, posisi kekuatan dan kelemahan dari BPR, dan dari sisi eksternal dikaji dengan baik, dianalisa dengan baik antara peluang dan tantangan usaha yang ada. 4 strategi yang masih bisa dipilih oleh BPR dalam rangka memastikan going concern atau pertumbuhan usahanya. Yang pertama adalah untuk BPR yang memiliki ketidakpastian yang relatif rendah, sedangkan perubahan yang dibutuhkan sifatnya juga perubahan yang relatif kecil atau rendah. Pilihan strategi untuk BPR pada kondisi ini adalah pilihan strategi sprinter. Pilihan strategi ini dilakukan dengan upaya melakukan percepatan di dalam mencapai target-target yang diharapkan dalam atau pada pertumbuhan sebuah BPR, baik pada sisi percepatan di dalam realisasi target-target funding atau dana, juga realisasi dalam target-target lending atau pembiayaan, juga tentunya percepatan di sisi meningkatkan kualitas rasio-rasio keuangan dari
sebuah BPR seperti non-performing loan, juga di sisi return on equity dan lain sebagainya. Jadi strategi Sprinter ini relatif adalah strategi yang pas untuk BPR dengan kondisi ketidakpastian usaha yang relatif rendah dan membutuhkan perubahan yang relatif kecil juga. Sedangkan strategi nomor 2 ketika BPR misalkan menghadapi lingkungan usaha dengan ketidakpastian yang tinggi dan di sisi lain membutuhkan perubahan yang relatif rendah, maka pilihan untuk BPR seperti inilah strategi eksperimental atau eksperimental. Artinya di samping platform strategi yang sudah ada, dilakukan berbagai percobaan, dilakukan berbagai modifikasi di sisi tertentu, baik di sisi learning and growth seperti pengelolaan manajemen SDM, baik di sisi internal proses seperti misalkan di dalam perubahan komponen aplikasi di sisi operasional tertentu, termasuk juga di sisi pemasaran atau pengolahan customer, baik di dalam kerangka melakukan penyempurnaan di dalam media-media promosi atau di dalam menyempurnakan untuk melakukan strategi customer acquisition atau customer retention misalnya. Sedangkan strategi yang ketiga, manakala lingkungan usaha sebuah BPR diliputi atau merupakan gambaran dari ketidakpastian usaha yang relatif rendah, tapi membutuhkan perubahan yang relatif besar atau relatif tinggi. Tentu dalam kondisi seperti ini, BPR atau Bank Perkreditan Rakyat memilih strategi migrator, yaitu perlu berpindah dari strategi yang lama ke strategi baru, baik itu di dalam strategi pengolahan SDM, baik itu di dalam strategi internal proses atau manajemen operasional, baik itu di dalam strategi yang terkait dengan pengolahan customer atau pemasaran, baik itu juga di dalam kerangka pengolahan finansial. Jadi di dalam kondisi atau karakteristik yang ketiga ini, adanya strategi baru, yaitu berpindah dari strategi lama ke strategi yang baru. Nah, sedangkan model yang keempat di dalam memastikan pertumbuhan dan perkembangan BPR adalah ketika sebuah BPR mengalami atau dihadapkan dengan ketidakpastian usaha yang relatif tinggi, di sisi lain juga membutuhkan perubahan yang besar di dalam kegiatan usahanya, sehingga bisa dipastikan pertumbuhan usaha secara baik. Pola-pola seperti ini di dalam strategi pengembangan organisasi termasuk pengembangan BPR dikenal dengan istilah Voyager, yang di dalam referensi lain ada juga atau dapat juga dengan menerapkan yang namanya business process reengineering atau merekayasa ulang seluruh proses
bisnis yang ada supaya kinerjanya semakin tinggi, semakin meningkat, dan juga tentunya daya saingnya di dalam menghadapi peta persaingan ya semakin baik. Dibandingkan dengan pola strategi yang pertama, kedua, dan ketiga, yaitu pola strategi sprinter, experimenter atau eksperimental, dan juga strategi migrator. Memang pengelolaan ya strategi BPR dalam konteks business processor engineering tentu membutuhkan keputusan-keputusan yang strategis dari sisi pengendali BPR, termasuk tentunya dari sisi pemegang saham pengendali dan juga dari sisi manajemen puncak. Karena perubahan yang diusung di dalam konteks strategi yang keempat ini, yaitu strategi business processor engineering, merupakan strategi yang mendorong atau melakukan perubahan secara simultan dalam beberapa bagian atau seluruh bagian, baik itu di sisi learning and growth atau pengelolaan manajemen SDM, ya mulai dari penyempurnaan misalnya rekrutmen dan seleksi, juga di dalam reformulasi job specification atau job description, atau juga tentunya di dalam fungsi pengembangan SDM, benefit dan kompensasi, dan juga tentunya di sisi evaluasi kinerja, dan juga di sisi pengembangan karir bagi setiap anggota organisasi, dan juga tentunya di sisi value atau unsur-unsur budaya organisasi pada BPR. Begitu juga di sisi internal proses, ya mulai dari aplikasi-aplikasi yang digunakan, sistem dan prosedur yang digunakan, dan juga tentunya format struktur organisasi, dilakukan penyempurnaan secara menyeluruh untuk bisa merealisasikan perubahan yang diharapkan. Gitu juga tentunya di dalam kerangka pengelolaan customer, baik itu di dalam kerangka customer acquisition atau mendapatkan customer atau nasabah yang baru, baik itu dalam kerangka mempertahankan nasabah lama atau customer retention, juga di dalam kerangka untuk menjalankan strategi customer satisfaction atau customer value. Tentu dilakukan penyempurnaan di sana sini, termasuk tentunya searah dengan internal proses bisnis dari BPR, juga kemungkinan peluang untuk mengembangkan jaringan kantor untuk bisa mencapai sasaran-sasaran atau pengembangan target volume pemasaran, dan juga tentunya diikuti dengan penyempurnaan di sisi finansial, yang mulai dari peningkatan modal atau permodalan, juga di dalam kerangka menetapkan pencapaian rasio-rasio keuangan penting dari sebuah BPR, seperti misalkan return on asset atau ROA, dan rasio-rasio keuangan lainnya. Jadi sekali lagi, di dalam strategi nomor 4 atau strategi Voyager, atau dalam konteks strategi business process reengineering atau rekayasa ulang terhadap seluruh
proses bisnis yang ada di organisasi BPR, menyangkut perubahan-perubahan hampir di semua lini. Tentu untuk perubahan yang cepat ya perlu dipersiapkan dengan baik, dengan terencana setiap proses yang mau dilakukan supaya bisa mencapai hal-hal yang diharapkan. Dalam konteks kebijakan merger atau peleburan atau merger dan konsolidasi bagi BPR di dalam kerangka meningkatkan volume usaha sekaligus di dalam komitmen memenuhi permodalan, mungkin ya satu atau lebih BPR yang sama tipenya, yaitu misalkan BPR-BPR yang lingkungan usahanya memiliki ketidakpastian yang relatif tinggi, dan untuk bisa memastikan supaya bisa bertumbuh dan berkembang harus melakukan perubahan-perubahan besar. Ada baiknya mungkin ya memilih merger untuk beberapa BPR yang bisa memang mengikuti perizinan merger, ya, apakah di satu wilayah provinsi atau di wilayah provinsi yang berbatasan, sehingga memang di samping bisa mencapai peningkatan volume usaha, juga sekaligus tentunya bisa menjadi jalan keluar atau resolusi untuk memenuhi permodalan atau kebijakan permodalan seperti yang ditetapkan otoritas jasa keuangan. Jadi dibandingkan dengan 3 strategi awal, yaitu strategi sprinter, experimenter, dan juga migrator, memang yang sangat perlu mengambil perhatian yang sangat khusus dan sangat besar adalah ketika melakukan ya strategi bisnis proses re-engineering. Karena kalau toh berhasil dilakukan, memang hasil usaha yang didapatkan akan cenderung lebih bagus. Terkait dengan pemenuhan modal bagi BPR, khususnya bagi BPR yang belum bisa memenuhi permodalannya sesuai dengan target yang direncanakan, sebetulnya antar tipe BPR yang sejenis, baik itu di tipe sprinter, eksperimental, dan juga migrator, ya perlu juga tentunya melakukan merger atau konsolidasi atau peleburan. Kalau memang ya penyetoran saham dari pemegang saham yang ada dari investor baru, ya memang rada susah terrealisasi. Jadi pilihan-pilihan merger atau konsolidasi, ya sekali lagi mungkin pengertian merger dan konsolidasi ini, kalau merger penggabungan satu atau dua BPR dengan tetap mempertahankan salah satu BPR yang disebut juga dengan istilah penggabungan. Sedangkan konteks satu lagi terkait dengan konsolidasi atau peleburan usaha, di mana satu atau lebih dari satu BPR bergabung untuk membentuk badan usaha baru di dalam kerangka strategi untuk meningkatkan volume usaha, ya. Jadi bisa dilakukan tentunya kebijakan atau strategi merger di dalam kerangka atau konsolidasi di dalam kerangka memenuhi permodalan khususnya bagi BPR yang memang hingga saat ini dan juga beberapa waktu ke depan belum bisa memenuhi permodalan. Jadi adalah lebih bagus
untuk memilih pasangan-pasangan merger yang tipe sejenis, ya, misalkan tipe BPR dengan lingkungan usaha yang relatif dengan kondisi usaha dengan ketidakpastian yang relatif rendah, dengan kebutuhan perubahan yang relatif rendah. Rantai nilai atau di dalam mengelola pasangan BPR yang sejenis cenderung akan lebih memiliki awalan yang lebih bagus di dalam kerangka menghadapi tantangan-tantangan usaha yang ada. Jadi itulah 4 pilihan strategi di dalam memastikan pertumbuhan BPR, yaitu tadi strategi yang pertama adalah sprinter, strategi yang kedua adalah eksperimental, sedangkan strategi nomor 3 adalah strategi migrator, dan strategi nomor 4 adalah strategi business process reengineering atau Voyager, atau merekayasa seluruh proses bisnis BPR sehingga bisa meningkatkan kinerja daya saing usahanya di dalam kerangka menghadapi tantangan usaha yang dihadapi. Sekian dan terima kasih. Jangan lupa like podcast ini, dan tentunya kalau berkenan dibagikan, di-share, dan yang belum subscribe, tolong di-subscribe. Sekian dan terima kasih. Salam sehat.